Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Zahira dengan NRP C121032 dari kelas 1 Manajemen Institut Koperasi Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang General Journal atau jurnal umum pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu akuntansi. Akuntansi itu menurut fungsi dan kegunaannya merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Sedangkan menurut kegiatannya, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan kejadian dan transaksi yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Ada 3 aktivitas akuntansi. Yang pertama adalah identifikasi, yaitu pengidentifikasian terhadap transaksi yang terjadi di dalam suatu entitas. Yang kedua adalah pencatatan, yaitu semua transaksi ekonomi keuangan yang telah diidentifikasi akan dicatat dalam kronologis dan sistematis dengan ukuran nilai moneter tertentu. Yang ketiga adalah komunikasi, yaitu dilakukan pelaporan dan distribusi terhadap informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan kepada para pemakai keuangan atau pihak yang berkepentingan. Kita juga di sini akan mengenal tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan. Persamaan dasar akuntansi merupakan dasar dari pencatatan akuntansi di mana menggambarkan hubungan fungsional bahwa aktiva sebagai sumber ekonomik yang dikuasai perusahaan berasal dari utang dan modal. Kita juga akan membahas neraca. Neraca merupakan suatu daftar yang menggambarkan aktiva atau harta kekayaan, utang, dan modal pemilik pada saat tertentu. Dalam neraca ini selalu menunjukkan adanya keseimbangan antara sisi debit dan dengan sisi kredit. Keseimbangan ini selanjutnya disebut dengan persamaan dasar akuntansi atau accounting equation. Jadi, aset itu sama dengan liabilities ditambah equity. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Selanjutnya, kita akan ke pembahasan utama kita, yaitu General Journal atau jurnal umum dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Jurnal umum merupakan tempat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi secara sistematis menurut urutan tanggal terjadinya dari transaksi-transaksi keuangan dengan menuliskan terlebih dahulu akun apa yang akan didebitkan dan akun mana yang akan dikreditkan. Nah, pembuatan jurnal atau disebut penjurnalan ini mempunyai tujuan diantaranya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Selain itu, pencatatan ini juga bertujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Selanjutnya, ada prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Yang pertama, melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya dalam jenis harta, utang, ataukah modal. Yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat, menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Yang kelima, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukannya. Nah, pada prinsip dasar yang keempat, yaitu menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi sebelumnya, kamu harus sudah menguasai cara menentukan debit kredit dalam suatu akuntansi, yaitu dengan memahami normal balance mechanism. Ada beberapa tipe akun dalam akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada aset, yang kedua ada liabilities, yang ketiga ada equity, yang keempat ada price, yang kelima ada revenue, yang keenam ada expense. Yang pertama, aset. Normal balance dari aset ada di debit,
Jadi apabila ada penambahan pada aset ini, maka tetap pada debit penempatannya. Tapi apabila ada pengurangan, maka penempatannya ada pada kredit. Yang kedua ada liabilities. Normal balance liabilities ada pada kredit. Jadi apabila ada penambahan dalam akun liabilities, maka tetap ditempatkan pada kredit. Tapi apabila ada pengurangan, maka ditempatkan pada debit. Yang ketiga ada equity. Normal balance equity ada pada kredit. Jadi, apabila ada penambahan pada akun equity ini, maka penempatannya tetap pada kredit sesuai dengan normal balance ya. Tapi apabila ada pengurangan, maka penempatannya jadi di debit. Selanjutnya ada prive. Normal balance dari prive ada pada debit. Apabila ada penambahan, maka penempatan akun prive ini tetap pada debit. Tapi apabila ada pengurangan, maka penempatannya ada pada kredit. Yang kelima ada revenue. Normal balance revenue ada pada kredit. Maka apabila ada penambahan pada akun revenue ini, maka tetap ditempatkan pada kredit. Tapi apabila ada pengurangan, maka ditempatkan pada debit. Yang terakhir ada expense. Normal balance dari expense ada pada debit. Apabila ada penambahan pada akun expense ini, maka tetap pada debit. Tapi apabila ada pengurangan, maka penempatannya pada kredit. Nah, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Di sini ada contoh soal, setelah lulus kuliah, Mina memutuskan untuk membuka salonnya sendiri dengan nama Mina Salon. Ringkasan transaksi selama bulan Maret adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret, Mina menanamkan uangnya sebagai modal pertama sebesar 250 juta rupiah. Yang kedua, pada tanggal 5 Maret, membayar sewa toko untuk bulan Januari sebesar 5 juta rupiah. Yang ketiga, pada 8 Maret menerima hasil jasa salon sebesar 3 juta rupiah. Di sini kita langsung buatkan saja tabel general jurnalnya. Yang pertama yang di sini adalah nama perusahaannya. Di sini nama perusahaannya adalah Mina Salon. Yang selanjutnya adalah tulisan general jurnalnya atau nama jurnal yang akan kita buat. Yang akan kita buat di sini adalah general jurnal dan periode yang terjadi pada saat itu. Karena di sini transaksi selama bulan Maret, maka periode 31 Maret 2021. Kita langsung ke transaksi yang pertama. Pada tanggal 1, Mina menanamkan uangnya sebagai modal pertama sebesar 250 juta rupiah. Menanamkan uangnya sebagai modal pertama berarti kasnya bertambah. Sebelumnya kita isi dulu di sini, yaitu pada periode Maret 2021. Dan kita membahas transaksi yang pertama. Mina menanamkan uangnya sebagai modal pertama sebesar 250 juta rupiah. Berarti ada penambahan pada cash. Cash itu akun normalnya, saldo normalnya ada pada sisi debit. Berarti apabila ada penambahan pada cash, berarti cash pada general jurnal ini pada transaksi ini berada pada sisi debit sebesar 250 juta rupiah. Akun kedua yang terpengaruhi adalah Mina akan menanamkan uangnya sebagai modal. Modal berarti equity. Ada penambahan pada modalnya, ada penambahan pada equity-nya. Saldo normal equity ada pada sisi kredit. Berarti pada transaksi pada tanggal 1 ini, karena ada penambahan pada equity, berarti equity ada pada sisi kredit sebesar 250 juta rupiah. Transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 5, membayar sewa toko untuk bulan Januari sebesar 5 juta rupiah. Kita isi dulu tanggalnya, yaitu pada tanggal 5 Maret, membayar sewa toko untuk bulan Januari. Berarti kita membayar sewa toko, biaya sewa, rent expense. Expense itu saldo normalnya ada pada sisi debit. Di sini membayar sewa toko untuk bulan Januari, berarti ada penambahan biaya. Rent expense, di sini biaya sewa. Apabila ada penambahan pada expense, karena expense saldo normalnya ada pada sisi debit, maka pada transaksi ini expense berada pada sisi debit karena terjadi penambahan pada expense, pada biayanya sebesar 5 juta rupiah. Akun yang kedua yang terpengaruhi adalah membayar sewa toko untuk bulan Januari, berarti cash-nya berkurang. Apabila ada pengurangan pada cash, maka cash pada transaksi ini berada pada sisi kredit sebesar 5 juta rupiah.
Selanjutnya adalah transaksi yang ketiga. Pada tanggal 8 Maret menerima hasil jasa salon sebesar 3 juta rupiah. Menerima hasil jasa salon, berarti cash kita bertambah. Apabila ada penambahan pada cash, karena saldo normal cash itu ada pada sisi debit, ketika ada penambahan pada cash berarti pada transaksi ini cash berada pada sisi debit. Kita isi dulu tanggal transaksinya yaitu tanggal 8. Cash pada sisi debit sebesar 3 juta rupiah. Akun kedua yang terpengaruhi adalah menerima hasil jasa salon, berarti kita mendapat pendapatan dari hasil jasa salon. Berarti akun yang terpengaruhinya adalah revenue. Hasil jasa salon berarti service revenue. Revenue itu saldo normalnya itu ada pada sisi kredit. Jadi apabila ada penambahan pada revenue seperti transaksi ini, maka pada transaksi ini revenue ini berada pada sisi kredit. Service revenue berada pada sisi kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, setelah semua transaksi sudah kita catat pada general journal, sudah kita pindahkan pada general journal, selanjutnya kita mentotalnya. Dan sisi debit dan kredit itu harus sama, harus balance. Apabila sisi debit dan kredit tidak sama, maka ada kemungkinan ada kesalahan pencatatan. Oleh karena itu kita harus hati-hati saat mencatatnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.